Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, teman-teman mahasiswa untuk baik kelas A, B, C, dan D yang mengambil mata kuliah fisika mekanik ya. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas berkaitan dengan percepatan. Ini berkaitan dengan percepatan, dia merupakan perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Percepatan ini termasuk besaran vektor. Masih ingat ya? Berkaitan dengan besaran vektor, dia memiliki nilai sama arah. Oke, satuan SI dari percepatan adalah meter per second kuadrat ya. Percepatan ini percepatan ini bisa bernilai positif ataupun negatif ternyata. Bagaimana kasusnya untuk mengetahui bahwa ini percepatan bernilai positif dan negatif, yaitu bila nilai percepatan positif, maka hal ini menunjukkan bahwa kecepatan benda atau partikel yang bergerak dia mengalami percepatan positif. Ini berarti ada bertambah ya, atau ini percepatan. Bagaimana dengan ketika kasus percepatan itu bernilai negatif, berarti ini kecepatannya menurun atau diperlambat. Berarti ada suatu perlambatan dari suatu partikel tersebut atau benda tersebut ketika bergerak. Jika gerak suatu benda lurus dan kecepatannya tidak berubah, maka resultan percepatannya dia bernilai 0. Rumus percepatan sendiri yaitu untuk percepatan rata-rata ya, delta V per delta T, atau untuk percepatan V per T. Ini untuk percepatan rata-rata, tinggal dicari. Anda harus menganalisis suatu kasusnya, model soalnya. V1-nya berapa, atau kecepatan awalnya berapa, kecepatan akhirnya berapa, karena berkaitan dengan V1 dan V2. Itu juga dengan waktunya. Dia mulainya saat T awalnya berapa, T1-nya ataupun T2-nya berapa, karena dia bergantung terhadap selang waktu yang diperlukan untuk kecepatan dari keadaan awal sampai keadaan akhir untuk mengetahui percepatan rata-rata ini. Oke, terus saya lanjutkan berkaitan dengan percepatan sesaat suatu benda, yaitu percepatan pada saat tertentu atau pada suatu titik tertentu lintasannya. Ini didefinisikan seperti cara mendefinisikan kecepatan sesaat. Kemarin kita sudah sempat ya belajar berkaitan dengan kecepatan sesaat. Arah percepatan sesaat adalah limit dari vektor perubahan kecepatan atau delta V. Jadi bisa dituliskan bersamanya, yaitu A sama dengan limit delta T terhadap 0, atau mendekati 0 ya, delta V per delta T, atau dV per dt. Masih ingat ya, berkaitan dengan derivatif, atau penurunan, turunan. Oke, nah ini ada contoh soal, ini ada suatu kasus, ada sebuah kendaraan, di sini berarti mobil ya, dia mengalami percepatan sepanjang jalan lurus. Jadi dia mobilnya berjalan lurus dengan kecepatan melaju dengan kecepatan 75 km per jam dalam waktu 5 detik. Berapa besar percepatan rata-ratanya? Mudah sekali ya. Tadi percepatan rata-rata sama dengan delta V per delta T. Kita ketahui ada kecepatannya. Terus waktunya ada. Berarti kita tinggal masukkan ke bersamaan. Nah, ini ada gambaran kasusnya. Kita menganalisisnya ini pada saat awal T1 V1. Kecepatan 15 km per jam per second ya, terus T-nya sama dengan ketika dia 1 second, kecepatannya 15 km per jam, terus ini waktu T 2 second, V-nya jadi 30 km per jam, ini T ketika 2 second, ini ketika T 5 second, kita lihat di soalnya ya, 5 second, V-nya adalah V2, berarti V akhirnya yaitu 75 km per jam. Padahal di sini tadi untuk satuannya yaitu untuk percepatan adalah meter per second. Berarti Anda harus mengkonversi ya untuk kecepatannya 75 km per jam jadikan meter per second. Untuk T-nya sudah second. Dan ini kita sudah mengetahui T1 V1, ini T2 V2, tinggal dimasukkan ke rumusnya. Mudah ya, pasti bisa. Nanti silakan untuk latihan ya, dicoba. Oke, saya lanjutkan berkaitan dengan gerak lurus beraturan atau GLB ya. Gerak ini lintasannya lurus dan kecepatannya tetap, V tetap, gerakannya lurus, dan percepatan sama dengan 0. Cara menghitung jarak dari suatu gerak beraturan, yaitu dengan mengalihkan kecepatan atau
kecepatan V, maaf, meter per second dengan selang waktu. Jadi V kali T untuk X-nya. Nah, ini gambar grafik V terhadap T dan X terhadap T ini ya di sampingnya. Pada GLB, kita ketahui tadi kecepatannya tetap, percepatannya 0. Oke, nah ini untuk V konstan, maka V1 sama dengan V2. Artinya X1 per T1 sama dengan X2 per T2. Bisa juga dituliskan seperti itu. Nah, ini untuk grafiknya. Terus ini ada gerak lurus berubah beraturan. Tadi GLB, sekarang GLBB. Bedanya apa? Ketika GLB untuk apa tadi? Kecepatannya tetap, percepatannya 0. Di sini apa yang beda? Percepatannya konstan, lintasannya lurus, dan kecepatannya berubah. Kalau tadi tetap di sini berubah kecepatannya, tapi dia berubah secara beraturan atau berpola selama gerak berlangsung. Ada dua kemungkinan GLB, yaitu bisa dipercepat atau GLBB, bisa dipercepat ataupun diperlambat, karena tadi berkaitan dengan percepatannya negatif atau positif juga ya. Jadi bisa mengidentifikasi suatu problem atau masalah jika Anda mendapatkan persoalan seperti GLB atau GLBB dipercepat ataupun diperlambat. Nah, ini untuk grafik dari A atau percepatan terhadap waktu ya, ini pada GLBB. Nah, ini untuk persamaan percepatannya delta V per delta T ya. Jadi VT min V0 per T sama dengan konstan. Hanya konstan, tapi kecepatannya berubah beraturan, secara beraturan selama gerak GLBB tersebut berlangsung. Nah, ini untuk grafik V terhadap T pada GLBB ya. Nah, ini ada yang A, ya T terhadap V, yang B juga T terhadap PV. Nah, yang A ini merupakan garis V terhadap T ini membentuk garis lurus. Berarti besar pertambahan kecepatan rata-rata sama besar dalam selang waktu yang dibutuhkan. Sama besar pula ya. Sedangkan yang B ini pengurangan kecepatan rata-rata sama besar dengan selang waktu yang sama besar pula. Ya, terus untuk rumus GLBB sendiri seperti apa? Yaitu ini untuk rumus percepatan ya, persamaannya delta V per delta T, PT min V0 per T min T0. Sama halnya dengan kasus tadi ada kecepatan pertama, kecepatan awal, kecepatan akhir, T awal, T akhir. Nah, ini sama dengan konstan. VT-nya bagaimana? Yaitu dengan rumus V0 plus AT atau T sama dengan VT min V0 per A. Nah, ini untuk kecepatan rata-ratanya bisa dicari V0 plus VT per 2 atau V rata-ratanya sama dengan setengah dalam kurung V0 plus V0 plus AT kurung tutup sama dengan bisa juga dicari dengan V0 plus AT. Ini untuk rumus GLBB. Terus jika sebuah partikel pada titik pangkal pada saat awal berarti ya T sama dengan 0, maka koordinat pada sembarang waktu T dapat kita cari, yaitu dengan rumus untuk X sama dengan V rata-rata kalikan T. X-nya berapa? Yaitu bisa dengan persamaan V0T plus setengah T kuadrat, atau X juga bisa dicari dengan setengah T kalikan kurung buka kurung tutup V0 plus VT. Jadi X-nya bisa dicari VT kuadrat min V0 kuadrat per 2A, atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat per 2A. Nah, ini di sini dalam kasus ini untuk VT sendiri yaitu kecepatan akhir atau kecepatan setelah T second, berarti ada waktu yang digunakan selama kecepatan itu berlangsung berapa detik, berapa second. Terus V0 apa? Yaitu kecepatan awal atau permulaan. A adalah percepatan meter per second kuadrat, T adalah selang waktu atau second, X adalah jarak tempuhnya. Nah, silakan untuk ini ya, ketika mengerjakan soal atau tugas, nanti silakan disimak dulu ya untuk materi berkaitan dengan GLBB. Ini untuk grafik yang dipercepat ataupun diperlambat, ini gambarannya seperti ini. Oke, ini berkaitan dengan materi percepatan, terus gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Silakan untuk rekan-rekan di ini ya, simak untuk materi ini. Nanti saya upload di Elita dan penugasannya juga sudah ada di Elita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.